Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 3279, Lin Tian menunjukkan gambar yang dilihatnya, dan Dugu Huan Tian kebingungan. Ini tempat apa? Kenapa laut di mana-mana? Kau sendiri yang bilang, kalau aku menyebutkan sebuah alamat, kau bisa membawaku ke sana, kan? Lin Tian tersenyum pada Dugu Huan Tian, dan Dugu Huan Tian berkata dengan canggung, aku hanya asal ngomong tadi. Oh, asal ngomong? Ya, Lin Tian tersenyum. Dugu Huan Tian pun merasa malu dan berkata, Tuan, beri aku petunjuk arah, setidaknya ada gambaran. Lin Tian menatap wilayah laut itu sejenak. Lihat, ada 9 wilayah laut dengan cahaya berbeda di sekitar pulau itu. Seharusnya itu adalah pusat laut yang terkenal itu, Pulau Jiuguang. Pulau Jiuguang, Dugu Huan Tian terkejut, dan Lin Tian menjelaskan, Pulau Jiuguang adalah satu-satunya tempat di mana kau bisa melihat pantulan dari 9 arah. Setelah memahami, Dugu Huan Tian berkata, baik, Tuan, saya akan berangkat sekarang. Setelah itu, Dugu Huan Tian memanggil burung terbang dewa, dan burung itu langsung menghilang dari tempat semula. Burung itu sangat cepat, dan Lin Tian duduk di atasnya, melihat sekeliling, menyaksikan pemandangan yang berlalu cepat. Kecepatannya memang luar biasa, kata Lin Tian dari atas, dan ada semacam pelindung transparan di sekitar burung itu untuk melindungi mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah tersapu. Tentu saja, ini burung yang sangat kuat, kata Dugu Huan Tian dengan bangga. Kita lihat saja, apakah kau bisa sampai dalam 1 hari, kata Lin Tian mencoba menguji. Sehari cukup, jawab Dugu Huan Tian dengan percaya diri. Lin Tian hanya tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa. Ia kemudian memejamkan mata dan memeriksa tubuhnya, menemukan bahwa sejak ia pergi ke gua jalan suci, ia merasa ada kekuatan besar misterius dalam tubuhnya yang seakan-akan meledak. Ini membuat Lin Tian merasa berat hati. Apa benar aku akan mati dalam 3 hari karena pergi ke sana? Lin Tian tidak percaya dan terus memeriksa tubuhnya. Hingga setengah hari kemudian, burung itu berhenti di wilayah laut. Saat itu sudah senja, dan 9 jenis cahaya dari 9 roh laut berkumpul, membentuk cahaya terang dari segala arah. Dugu Huan Tian berkata dengan penuh semangat, lihat, kau lihat itu. Lin Tian menatap pulau itu dan berkata, kau memenuhi syarat. Tuan Guru, mohon terimalah salam murid. Dugu Huan Tian sangat senang dan hendak bersujud, namun Lin Tian tetap menatap pulau itu dan berkata, kenapa pemimpin aliansi Qin bersembunyi di sini? Dugu Huan Tian pun senang, mungkin dia sedang berlatih di sini. Berlatih, Lin Tian merasa ragu, namun tetap ingin menyelidiki. Saat mendekati pulau, Lin Tian merasakan adanya formasi kuat. Dalam formasi itu, ia bisa merasakan aura kuat dari pemimpin aliansi Qin, seakan ada 2 orang. Menarik, kata Lin Tian, lalu ia bersiap masuk. Setelah menyimpan burung itu, ia berdiri di luar formasi dan bertanya, apakah pemimpin aliansi ada di dalam sana? Iya, dan sangat kuat, jawab Lin Tian. Dugu Huan Tian bertanya heran, sangat kuat? Iya. Setelah itu, Lin Tian membawa Dugu Huan Tian masuk. Di dalam, ada formasi besar yang mengumpulkan 9 roh berbeda, juga merupakan formasi perangkap. Ketika Lin Tian dan Dugu Huan Tian muncul, pemimpin aliansi Qin terkejut, kau bisa menemukannya dalam waktu kurang dari sehari. Sambil melihat sekitar, Lin Tian berkata, kenapa, kau kira aku tak bisa menemukannya? Tempat ini adalah tempat latihanku, juga tempat paling aman, jawab pemimpin aliansi Qin. Paling aman? Lin Tian tertawa, lalu bayangan-bayangannya menyerbu ke dalam formasi. Pemimpin aliansi Qin bertanya bingung, apa maksudmu? Aku akan membuatmu tahu bahwa formasimu akan menjadi mimpi burukmu sendiri. Lin Tian tertawa, dan pemimpin aliansi Qin mengejek, jangan terlalu sombong, Lindi. Oh, aku sombong? Lin Tian tersenyum. Kalau kau mengabaikan segalanya seperti ini, itu memang gila, jawab pemimpin aliansi Qin. Tapi kau tidak takut padaku, dan tetap berani melawanku, tanya Lin Tian. Kau terlalu sombong, maka, aku tidak perlu bersopan santun. Setelah berkata demikian, formasi mulai bergerak, tetapi di tengah jalan, ia terhenti. Pemimpin aliansi Qin mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kau seharusnya tahu aku bisa mengubah formasi, kan? Kata Lin Tian sambil tersenyum. Pemimpin aliansi Qin terkejut, kau mengubah formasinya? Kalau tidak, lalu apa? Balas Lin Tian, marah. Pemimpin aliansi Qin pun menampakkan diri di depan Lin Tian. Dengan wajah dingin, ia berkata, hari ini aku akan tunjukkan kekuatanku padamu. Lin Tian berkata dingin, ayo, tunjukkan padaku kemampuanmu.
Lalu pemimpin aliansi Qin mengayunkan tangan, 9 arus udara berubah menjadi satu pedang Qi, membentuk pedang Qi 9 warna yang sangat kuat. Dugu Huan Tian sampai terpana, 9 arus udara. Lin Tian pun sedikit terkejut, menggabungkan 9 arus udara dan menggunakannya secara bersamaan bukanlah hal mudah. Meski bukan pemilik 9 jenis kekuatan spiritual, pemimpin aliansi Qin menggunakan 9 roh dalam formasi untuk menyerang dengan 9 kekuatan sekaligus. Lin Tian berubah menjadi bayangan sihir untuk menghindar, dan bertanya heran, apa nama jurus itu? Mau tahu? Pemimpin aliansi Qin tertawa, itu bukan jurus milikmu sendiri, kan? Tanya Lin Tian penasaran. Benar, itu hanya sebagian kecil dari ajaran Tuan Besar padaku, jawab pemimpin aliansi Qin dengan bangga. Siapa orang itu? Tanya Lin Tian. Aku sudah bilang, dia sangat kuat, dan kau, di hadapannya, tak berarti apa-apa, pemimpin aliansi Qin mengejek. Lin Tian berkata dengan tenang, sepertinya kau baru akan jujur kalau sudah kukalahkan. Pemimpin aliansi Qin tertawa dingin, kau ingin mengalahkanku, jangan mimpi. Kemudian tubuh utama pemimpin aliansi Qin membentuk perisai yang dikelilingi 9 cahaya. Melihat ini, Lin Tian membuka domainnya dan bekerja sama dengan bayangan sihir, lalu menggunakan domain pembunuh api ilahi, tapi kekuatannya tetap tidak mampu menembus perisai tersebut. Pemimpin aliansi Qin mengejek, lihat, Lindi, bahkan melawanku saja kau tak mampu, apalagi melawan Tuan Besar itu. Dugu Huan Tian di sisi lain sangat terkejut, kenapa pemimpin aliansi tiba-tiba jadi sekuat ini, tapi Lin Tian menatap pemimpin aliansi Qin, lalu melihat sekeliling. Kalau dugaanku benar, kekuatanmu berasal dari formasi ini, kan? Jadi kenapa? Balas pemimpin aliansi. Tapi bagaimana kalau aku memutus aliran itu? Lin Tian tersenyum dingin. Pemimpin aliansi Qin langsung terkejut. Kau, jangan coba-coba. Bab 3280. Setelah pemimpin aliansi Qin selesai berbicara, dia mengunci serangannya pada Lin Tian, seolah-olah dia harus menghancurkan Lin Tian dan tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Namun, bayangan Lin Tian di dalam formasi dapat diubah sesuka hatinya. Di saat berikutnya, formasi ini sama sekali tidak memiliki aliran udara. Hal ini mengejutkan pemimpin aliansi Qin, membuat serangan dan pertahanan uniknya tidak bisa digunakan. Dia menjadi sangat marah hingga mengeluarkan jimat untuk melarikan diri. Namun Lin Tian tertawa jahat, aku telah mengubah formasi, dan kamu tidak bisa menggunakan jimat itu. Kau bermimpi. Setelah pemimpin aliansi Qin selesai berbicara, dia mengabaikan Lin Tian dan mencoba tetap menggunakan jimat tersebut. Namun, meskipun jimat itu digunakan, dia tetap tidak bisa pergi. Ini membuat pemimpin aliansi Qin tercengang. Lin Tian tertawa, aku sudah bilang, ini akan jadi mimpi burukmu. Pemimpin aliansi Qin tidak terima, dia mencoba mengumpulkan kekuatannya. Aku beritahu kau, Lindi, kalau kau mendekat, aku akan bunuh diri. Saat jiwaku masuk ke dunia arwah, kau tak akan bisa apa-apa padaku. Baik, aku rasa begitu juga. Lin Tian mengerahkan kekuatan pikirannya dan tersenyum. Sekarang, kau tidak bisa pergi dari sini. Mendengar itu, pemimpin aliansi Qin marah. Ini Shen Yu adalah satu-satunya. Kau belum pernah dengar pun tak masalah. Setelah Lin Tian selesai, penutup hitam besar langsung menyelimuti sekeliling. Dengan begitu, meskipun pemimpin aliansi Qin ingin mati, ia tetap tidak bisa pergi. Tapi dia ragu. Kau bilang Shen Yu? Apa itu? Mau tahu sungguh? Lin Tian menantang pemimpin aliansi Qin. Ia menjawab, tentu saja. Lin Tian tersenyum. Baik, akan aku beritahu. Ini adalah sesuatu yang bisa menjebak jiwa. Tak ada satupun jiwa yang bisa keluar. Tidak bisa ke dunia arwah? Pemimpin aliansi Qin bertanya. Dan Lin Tian mengangguk. Betul. Namun pemimpin itu tidak percaya dan mengejek Lin Tian. Kau bercanda. Aku tidak percaya. Oh, tidak percaya? Coba pakai keterampilan arwah atau jiwa. Pemimpin itu benar-benar mencobanya. Tapi saat teknik jiwanya menyentuh penutup itu, langsung menghilang. Ia mulai panik, khawatir, dan menatap Lin Tian. Aku akan hancurkan jiwaku. Mau bunuh diri? Silakan coba. Lin Tian menantangnya. Pemimpin aliansi Qin menggertakkan giginya, lalu menghancurkan tubuhnya sendiri, berniat menghancurkan jiwa. Tapi Lin Tian tak memberinya kesempatan, langsung membuka wilayahnya dan menyerang lagi. Dalam sekejap, pemimpin itu terluka parah dan mencoba kabur. Namun baru melangkah beberapa langkah, bayangan Lin Tian masuk ke dalam tubuhnya dan menyerbu ruang kesadarannya. Di dalam ruang kesadaran, jiwa pemimpin aliansi Qin gemetar dan menatap Lin Tian. Kau membunuhku juga tidak berguna. Di mana muridku? Di mana peta itu? Siapa orang itu? Lin Tian mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus, dan pemimpin aliansi Qin menjawab, aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Kau pikir aku akan percaya? Lin Tian berkata dengan dingin. Pemimpin itu buru-buru berkata, barusan, ingatanku sudah dibersihkan lebih dari setengahnya.
Dibersihkan? Lin Tian heran, ia maju dan memasuki segel jiwa lalu memindai satu persatu, dan menemukan ingatannya kosong. Lin Tian ingin memulihkannya, tapi tidak berhasil. Pemimpin aliansi Qin berkata, semuanya kosong, aku tidak bisa menjawab. Kau yakin baru saja menjadi kosong? Tanya Lin Tian. Sungguh, aku benar-benar tidak ingat. Pemimpin itu panik. Lin Tian menatapnya sejenak. Lalu, bagaimana dengan peta itu? Peta, aku tidak tahu. Lin Tian marah dan hampir membunuhnya. Namun ia tahu orang ini masih punya nilai, maka dia bertanya, apa yang istimewa dari tanah terbuang? Aku tidak ingat, jawabnya dengan cemas. Lin Tian berkata dingin, lalu apa gunanya kau? Ada gunanya, jawab pemimpin itu ketakutan. Aku menyembunyikan catatan di pulau ini, mungkin kau bisa lihat. Di mana? Tanya Lin Tian. Ada sebuah gua di depan, jawabnya gugup. Jiwa Lin Tian pun keluar. Pemimpin aliansi Qin langsung sadar dan berkata ketakutan, silakan ikut saya. Kemudian ia memimpin jalan. Dugu Huantian pun buru-buru datang dan bertanya, guru, dia sudah ditangkap, tapi ingatannya, kata Lin Tian dengan nada tak berdaya. Dugu Huantian terkejut, ingatannya hilang. Lin Tian mengangguk. Dugu Huantian menarik napas dalam-dalam. Guru, siapa sebenarnya orang di balik pemimpin ini? Kenapa begitu kuat, bisa menghapus ingatan orang lain? Menghapus ingatan itu hal kecil, tapi bisa melakukannya sebelum bahaya datang. Itu yang menakutkan. Lin Tian murung. Dugu Huantian tiba-tiba merasa orang yang menjadi musuh Lin Tian pasti sangat mengerikan. Guru, siapa sebenarnya yang Anda hadapi? Aku pun ingin tahu lebih dari kau. Lin Tian tersenyum pahit, lalu tidak bicara lagi. Dugu Huantian pun hanya bisa mengikutinya diam-diam. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah gua. Di dalamnya ada mural, dan pada mural itu terdapat tulisan yang ditinggalkan oleh pemimpin aliansi Qin. Lihat, ini semua aku yang tinggalkan, kata pemimpin itu. Lin Tian melihat lukisan itu, menggambarkan sebuah laut dalam dekat pulau Jiu Guang. Di dalam laut itu tertulis beberapa kata besar, suku Dewa Laut. Suku Dewa Laut, Lin Tian bingung, dan pemimpin itu menjawab, meskipun aku tidak tahu apa tujuan suku ini, aku rasa ada hubungannya dengan kuil Dewa Laut, karena aku dulu sering meneliti di sana. Tapi, bukankah kuil Dewa Laut itu punya 3 peta untuk ditemukan? Tanya Lin Tian. Benar, tapi peta milikku menunjukkan wilayah yang sangat jelas, yaitu di suku Dewa Laut. Sedangkan 2 salinan yang Anda punya kemungkinan besar menunjukkan lokasi spesifik, jelas pemimpin aliansi Qin. Lin Tian mengangguk mengerti, lalu menatap gambar itu dan berkata, catat dulu, lalu kita lihat nanti. Pemimpin itu ragu, benar-benar mau pergi ke sana. Tentu saja, jawab Lin Tian. Pemimpin itu menjelaskan, tempat itu sangat berbahaya. Aku sudah coba beberapa kali dan gagal. Kenapa? Tanya Lin Tian. Ada formasi dan anggota suku itu, mereka aneh dan bahkan tak terlihat. Beberapa bisa mengeluarkan listrik, terutama di bawah air. Kemampuan mereka sangat kuat, jadi aku belum pernah berhasil mendekat. Jelasnya malu-malu. Mendengar itu, Lin Tian menatapnya dan berkata, tunjukkan jalannya. Bab 3281. Wajah pemimpin aliansi Qin tampak tak berdaya, dan dalam hatinya ia merasa semakin takut, terutama saat ia mengingat orang-orang sebelumnya yang telah berurusan dengan Lin Tian. Ia merasa Lin Tian bisa saja membunuhnya kapan saja jika sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Namun, Lin Tian membiarkan pemimpin aliansi Qin hidup sementara waktu karena ia ingin memanfaatkannya untuk menemukan keberadaan Lin Jueyu dan memastikan apakah suku Dewa Laut itu benar-benar ada. Pemimpin aliansi Qin pun hanya bisa memimpin jalan dengan rasa takut. Sekitar 1 jam kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah jalur di wilayah laut terdekat, yang tertutup oleh bebatuan. Jika tidak dilihat dengan seksama, orang tak akan tahu bahwa di balik bebatuan itu terdapat sebuah lorong. Selain itu, ada juga formasi tersembunyi yang membuat lorong ini tak terlihat dari jauh. Ketika mereka tiba di pintu masuk lorong itu, Dugu Huantian menghela napas dan berkata, tempat ini benar-benar ajaib. Hati-hati, ada banyak orang dari suku Dewa Laut. Mereka bisa tidak terlihat dan menghasilkan aliran listrik. Kalau kalian merasakan arus listrik yang kuat, sebaiknya cepat pergi. Kalau tidak, kalian bisa mati tanpa tahu penyebabnya, kata pemimpin aliansi Qin mengingatkan. Namun, Lin Tian tidak menghiraukannya dan berkata, ikuti aku. Keduanya pun mengikuti Lin Tian yang berjalan di depan. Di saat yang sama, Lin Tian mengaktifkan mata ilahi untuk melihat di mana orang-orang dari suku Dewa Laut berada. Benar saja, tak lama kemudian muncul beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Pemimpin aliansi Qin dan Dugu Huantian tidak merasakannya, mereka hanya melihat-lihat sekitar. Tapi Lin Tian tiba-tiba berkata, hati-hati, mereka sudah muncul. Pemimpin aliansi Qin terkejut dan bertanya, kau tahu?
Apa menurutmu? Jawab Lin Tian, membuat pemimpin aliansi Qin tersenyum canggung dan merasa tertekan. Ia berpikir dalam hati, aku harus cari cara untuk menyingkirkannya, atau aku bisa mati kapan saja. Menyedihkan sekali. Lin Tian tetap tenang dan menatap ke arah gelap, sambil berkata, keluarlah. Namun, orang-orang itu tidak keluar, malah menciptakan medan listrik yang menyerang ke arah mereka. Lin Tian langsung menghilang, sementara pemimpin aliansi Qin dan Dugu Huan Tian terkena sengatan dan langsung mundur. Pemimpin aliansi Qin berkata, menurutmu dia mati? Dugu Huan Tian mengernyit dan berkata, tidak mungkin mati, guruku sangat kuat, mana mungkin dia mati? Pemimpin aliansi Qin bingung harus berkata apa. Saat itu, Lin Tian muncul kembali dan menyerang satu persatu titik tertentu, hingga muncul orang-orang berkulit biru dari tempat persembunyian mereka. Mereka semua menatap Lin Tian dengan tatapan heran, karena tidak menyangka Lin Tian bisa menemukan mereka. Siapa kau? Tanya salah satu dari mereka. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku ingin bermain-main di suku kalian, boleh? Tidak boleh, jawab pria itu dengan tegas, dan yang lain pun mengatakan bahwa mereka tidak menyambut orang luar seperti Lin Tian. Tapi Lin Tian tertawa dan berkata, kalau aku tetap ingin masuk bagaimana? Kalau kau berani masuk, kepala suku kami tidak akan mengampunimu, ancam salah satu dari mereka, dan yang lain menambahkan bahwa kepala suku mereka sangat kuat. Namun Lin Tian berkata, kupikir kita bisa bicarakan baik-baik. Tapi orang-orang itu menolak berbicara dan membentuk penghalang yang membuat mereka bertiga terlempar keluar. Pemimpin aliansi Qin menghela napas lega, untung tidak terlalu bahaya. Namun, Dugu Huan Tian berkata dengan kesal, guru, sepertinya mereka susah diajak bicara. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, tidak usah bicara, kita langsung masuk saja. Maksudmu langsung masuk? Tanya mereka heran. Tapi Lin Tian sudah melangkah maju, meletakkan tangannya pada penghalang, lalu menghancurkannya begitu saja. Orang-orang suku itu ketakutan dan segera mundur. Lin Tian membawa dua orang itu masuk lebih jauh hingga mereka mencapai sebuah ruang dan keluar dari air, lalu berdiri di tepi daratan. Tak kusangka ada ruang lain di sini, kata Lin Tian sambil tertawa. Pemimpin aliansi Qin yang baru pertama kali datang ke sana pun berkata, ternyata ini tempat seperti surga. Namun, Dugu Huan Tian menunjuk ke depan dan berkata, lihat, banyak orang datang. Tiba-tiba, orang-orang muncul dari segala arah dan mengepung Lin Tian. Pemimpin mereka adalah seorang pria dengan telinga runcing, rambut biru, dan mata biru laut. Siapa kalian? Mengapa kalian menerobos masuk ke suku Dewa Laut kami? Tanya pria itu. Lin Tian langsung menjawab tanpa basa-basi, kami ingin mencari kuil laut. Bermimpilah, jawab pria itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jadi, memang ada kuil laut di sini. Pria itu mendengus. Aku adalah Lei Hai Su Feng dari suku Dewa Laut. Kalau kalian tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Lin Tian tidak tertarik dengan namanya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak peduli siapa namamu, lebih baik antar kami ke sana. Kau cari mati? Teriak Lei Hai Su Feng sambil mengeluarkan trisula yang mengeluarkan kilatan petir. Pemimpin aliansi Qin terkejut dan berkata, petir ini tampaknya sangat rumit. Namun, Dugu Huan Tian dengan percaya diri berkata, jangan khawatir, guruku ada di sini, tidak akan apa-apa. Gurumu, hanya Raja Dewa. Tapi lihat orang-orang ini, mereka semua terlihat mengerikan, kata pemimpin aliansi Qin dengan cemas. Kalau kau tidak percaya, guruku yang terbaik, balas Dugu Huan Tian. Pemimpin aliansi Qin menghela napas, di dunia ini masih banyak yang lebih kuat dari gurumu. Omong kosong, kata Dugu. Pemimpin aliansi Qin berkata, aku pernah melihat mereka di tanah terlantar, mereka aneh, mungkin mereka bukan dari kerajaan dewa kita. Benarkah? Dugu setengah percaya, setengah ragu. Kalau tidak percaya, tanya gurumu, dia pasti tahu, kata pemimpin aliansi Qin. Dugu Huan Tian pun menoleh dan melihat Lei Hai Su Feng sudah bersiap menyerang Lin Tian. Tapi Lin Tian dengan satu tangan meraih trisula itu dan langsung mengambilnya. Ia berkata, kemampuan seperti ini tidak perlu dipamerkan. Orang-orang dari suku Dewa Laut terkejut karena tidak menyangka Lin Tian bisa mengambil senjata sihir Lei Hai Su Feng dengan begitu mudah. Bagi Lei Hai Su Feng, senjata andalannya diambil begitu saja adalah sebuah penghinaan. Ia menatap Lin Tian dengan marah, kau cari mati. Setelah berkata begitu, Lei Hai Su Feng tiba-tiba menghilang. Melihat ini, pemimpin aliansi Qin mulai panik. Kau pikir gurumu bisa menang? Kau belum tahu siapa guruku. Ejek Dugu Huan Tian. Pemimpin aliansi Qin bingung harus berkata apa. Tapi ia tahu lawan mereka bisa menghilang. Namun Lin Tian seolah tahu di mana musuh berada, karena setiap kali musuh muncul, Lin Tian bisa menghilang tepat waktu dan membuat lawannya tak bisa menyentuhnya. Bab 3282,
Namun, orang-orang dari suku Dewa Laut merasa bingung, karena menurut mereka, kemampuan bersembunyi mereka sangat kuat, tetapi sekarang di hadapan Lin Tian, seolah-olah kemampuan itu tidak berguna lagi. Oleh karena itu, mereka menjadi panik. Banyak dari mereka memanggil Lei Hexufeng, tetapi Lin Tian tidak ambil pusing. Ia malah membuka wilayah kekuatannya dan memaksa Lei Hexufeng keluar satu persatu. Lei Hexufeng pun segera terpaksa muncul. Kulit birunya terbakar satu persatu, dan matanya terlihat ketakutan. Lin Tian berkata, "Kau bukan tandinganku, jadi menyerahlah." Pada saat itu, terdengar suara dari luar kerumunan. Semua berhenti. Saat mereka menoleh, tampak seorang pria tua mengenakan helm biru dan menutupi wajahnya. Semua orang segera memberi hormat dan berkata, "Kepala suku." Pria tua itu melangkah perlahan, kulitnya tampak keriput, usianya terlihat sudah lanjut, dan tubuhnya sedikit bungkuk, matanya menonjol keluar. Bahkan topeng yang dikenakannya tak bisa menyembunyikan sorot mata yang menyeramkan itu. Pemimpin aliansi Qin dan Dugu Huantian terkejut. Lei Hexufeng pun berkata dengan wajah bersalah, "Maaf, kepala suku, orang ini tidak sederhana, saya minta maaf." "Tak apa, ini bukan salahmu." Kepala suku itu menghela napas. Lalu ia melangkah perlahan menghampiri Lin Tian dan berkata, "Siapa kau, dan kenapa kau datang ke sini?" "Aku mencari kuil lautan," jawab Lin Tian. Mata kepala suku membesar seperti kepalan tangan. Beberapa orang berkata pada Lin Tian, "Kuil Dewa Laut adalah tempat terlarang kami." "Benar, tak pernah ada orang luar yang berani datang ke sini. Kami diperintahkan untuk menjaga kuil ini." Saat mereka ramai membicarakan, kepala suku berkata, "Anak muda, bukannya aku tak ingin membiarkanmu pergi. Hanya saja kuil ini hanya boleh dimasuki oleh orang yang berjodoh. Jika kau ingin masuk, aku bisa mengizinkannya, tetapi kau harus lulus ujian kami." "Ujian? Ya, ada jalan di depan. Jika kau bisa melewatinya, maka kau bisa masuk ke kuil di ujung jalan itu. Tapi kuperingatkan, belum pernah ada yang berhasil, bahkan para dewa dari suku kami pun tak mampu." Kepala suku ingin membuat Lin Tian mundur. Namun, Lin Tian tidak gentar, ia malah tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, di mana jalan itu?" Dengan lambaian tangan kepala suku, muncul sebuah tangga di depan. Ia kemudian berjalan mendekat, dan yang lainnya mengikutinya. Lin Tian pun bersiap menaiki tangga. Pemimpin aliansi Qin buru-buru berkata, "Benarkah kau ingin masuk? Aku tidak ikut." Setelah berkata begitu, Lin Tian menaiki tangga, dan pemimpin aliansi Qin memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Sementara itu, Dugu Huantian hendak mencari pemimpin aliansi Qin, namun menyadari orang itu telah menghilang. Ia pun heran, kemana perginya orang itu? Saat itu, Lin Tian sudah sampai di tangga. Di hadapannya terbentang sebuah ngarai, dan sekitar 100 langkah di depan, tampak sebuah kuil. Kuil itu tampak biasa, namun tertulis dengan besar, "Kuil Lautan." Apakah ada senjata atau teknik sakti dalam kuil ini? Lin Tian tampak curiga. Kepala suku berkata, "Silakan, anak muda." Saat Lin Tian melangkah maju, orang-orang suku Dewa Laut mengamati setiap langkahnya, ingin tahu apa yang akan terjadi. Awalnya Lin Tian mengira takkan terjadi apa-apa, tetapi ia segera merasa kakinya terkunci di tempat. Tak peduli sekeras apa ia mencoba, ia tak bisa melangkah. Ia pun menjadi serius. "Aneh, kenapa bisa begini?" Kepala suku tertawa, "Anak muda, kau lihat sendiri kemampuanmu, hanya segitu." Namun Lin Tian tersenyum, "Ini baru permulaan." "Oh, apalagi yang bisa kau lakukan?" Kepala suku penasaran. Lalu Lin Tian mengaktifkan kekuatan penelannya, sehingga kekuatan yang menahan kakinya berangsur-angsur hilang. Ia pun mulai melangkah dengan bebas melewati ngarai. Setiap langkah mengejutkan orang-orang dari suku Dewa Laut. Saat sampai di langkah ke-50, tiba-tiba muncul gelombang besar dari depan dan menghantam Lin Tian. Ia ingin menghindar, tetapi kekuatannya terlalu besar, dan ia langsung terhempas ke tanah. Ia bahkan tak sempat menghindar, dan di momen berikutnya, Lin Tian pun dikembalikan ke posisi awal. Orang-orang suku Dewa Laut pun tertawa satu persatu. Di saat itu, muncul seorang wanita dari dalam ngarai. Ia berbeda dari orang-orang suku Dewa Laut, karena ia memiliki kulit, mata, dan rambut yang normal. Namun, tatapannya dingin, wajahnya sangat pucat, dan tangan kanannya memegang segumpal air. Kepala suku memandang Lin Tian dan berkata, "Dia telah menjaga kuil ini selama bertahun-tahun. Jika kau ingin lewat, kau harus mengalahkannya. Tapi dia sangat kuat, dan tak memiliki perasaan." "Tak memiliki perasaan? Ya, kau bisa membunuhnya di tempat, dan dia takkan bereaksi." Kepala suku tersenyum. Lin Tian melihat wanita secantik itu dan bergumam, "Sayang sekali." Namun kepala suku berkata, "Anak muda, barusan kau sudah dihajar habis-habisan. Kalau kau teruskan, bisa-bisa hancur lebur. Jadi, sebaiknya menyerah saja." "Apa jadinya kalau aku tidak menyerah?" "Kalau tidak menyerah pun percuma.
pada akhirnya kau tetap kalah, jawab kepala suku dengan yakin. Namun Lin Tian berkata, sepertinya aku akan mengecewakanmu. Lin Tian pun melangkah lagi, masuk kembali ke jalan itu. Wanita itu berkedip, lalu dengan lambaian tangan kirinya, gelombang besar kembali muncul. Lin Tian mencoba bertahan, tetapi ombak itu terlalu kuat, dan ia pun kembali terhantam. Lin Tian bergumam dengan muram, wanita ini benar-benar sulit dihadapi. Ia merasa bahwa wanita itu bukan seorang dewa, tapi juga bukan manusia biasa. Hal ini membuatnya bingung. Wanita itu berdiri seperti patung, dengan satu tujuan, menghapus siapapun yang mendekatinya. Lin Tian pun mulai pusing. Ia mencoba menggunakan bayangan, tetapi semua bayangan lenyap begitu wanita itu mengeluarkan kekuatannya. Lin Tian pun kesulitan. Kepala suku berkata lagi, anak muda, jika aku jadi kau, aku sudah pergi dari tadi. Jangan buang waktu atau mempermalukan diri sendiri. Lin Tian tidak menjawab, namun dari bawah tangga terdengar suara, guru, pemimpin aliansi Qin sudah pergi. Lin Tian menoleh ke bawah dan memandang sekeliling, lalu mencoba menghubungi pemimpin aliansi dengan segel roh. Namun, ia benar-benar tidak bisa menemukannya. Orang ini sudah aku kunci dengan segel roh, kenapa bisa hilang? Lin Tian sangat terkejut. Dugu Huantian pun berkata, guru, sekarang bagaimana? Tenang saja, aku selesaikan dulu yang ini. Guru, apa yang ada di atas sana? Dugu Huantian tak ikut naik tangga, jadi dia tidak tahu. Dan karena indera ilahinya tidak bisa digunakan di tempat itu, dia pun hanya bisa kebingungan. Bab 3283, Lin Tian tersenyum setelah mendengarnya. Ada wanita cantik, mau lihat? Cewek cantik? Serius? Dugu Huantian penasaran dan naik ke atas. Tapi saat melihat wanita itu, ia terkejut dan berkata, bagaimana bisa dia? Apa, kau kenal dia? Dewi tanpa nama. Dewi tanpa nama? Lin Tian merasa bingung, dan Dugu Huantian menjelaskan, beberapa orang bilang setiap tahun, di tempat yang berbeda, kau bisa melihat wanita ini. Tapi dia hanya muncul sehari. Orang hanya tahu wajahnya, tidak tahu namanya, asalnya pun tidak diketahui. Dan setiap kali dia muncul, dia akan menghilang lagi. Tak ada yang bisa mengikutinya, jadi hanya bisa melihat dari kejauhan. Mendengar itu, Lin Tian tampak curiga. Ya, mendengarnya, Lin Tian tertawa, kelihatannya wanita suci ini luar biasa. Namun sang kepala suku hanya diam, seolah tahu sesuatu tapi enggan mengatakannya. Maka Lin Tian bertanya, kepala suku, tadi kau dengar, kan, wanita ini muncul di seluruh kerajaan ilahi setiap tahun. Ada masalah dengan itu? Tanya kepala suku penasaran. Lin Tian menjawab, kenapa wanita suci kalian bisa keluar? Rahasia? Tak bisa dikatakan, jawab sang kepala suku sambil tersenyum. Dan Lin Tian merasa kepala suku ini cukup licik, lalu berkata sambil tersenyum, jadi kalau mau ke kuil laut, harus mengalahkannya. Benar, kelihatannya aku harus cari cara, kata Lin Tian. Kepala suku berkata, tak ada cara, jangan coba-coba. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan menggunakan teknik lompat ruang. Wanita itu menyerang Lin Tian beberapa kali. Lin Tian berusaha menghindar dengan gila-gilaan, lalu berhasil menyelinap dari depan ke belakang wanita itu dan bergegas ke arah kuil. Para anggota suku Dewa Laut terkejut, jelas tak menyangka hasil seperti itu. Beberapa bahkan berteriak, orang ini curang. Bagaimana dia bisa sampai ke sana? Ketika semua masih penasaran, wanita itu berkata marah, jangan coba-coba melewati sini, suaranya aneh, seperti seseorang yang baru belajar bicara. Lalu sebuah bola air besar menjebak Lin Tian dalam sebuah area, membuatnya tak bisa lagi melompat ruang. Ini membuat Lin Tian bingung. Hei, gadis, teknikmu ini apa sih? Sulit sekali dihadapi. Namun wanita itu tidak menanggapi Lin Tian, malah menyerangnya dan membuat Lin Tian kembali ke titik semula. Kepala suku tertawa senang. Anak muda, kelihatan jelaskan seberapa kuatmu, tak sehebat itu. Mendengarnya, Lin Tian menghela napas. Sudah bertahun-tahun aku menjalani ini, baru kali ini ketemu masalah yang sulit dipecahkan. Dugu Huantian mendekat dan bertanya, guru, bagaimana ini? Akan ada cara, jawab Lin Tian. Ia lalu duduk dan menatap wanita suci itu. Sedangkan kepala suku berkata, anak muda, jalur ini hanya terbuka 1 hari. Kalau tidak berhasil melewati hari ini, jalurnya akan menghilang. Lin Tian bertanya penasaran, kalau hilang, tak bisa muncul lagi. Setiap kali membuka jalur ini butuh 100 tahun, jadi kalau kau ingin melihat jalur ini lagi, tunggulah 100 tahun, jawab kepala suku sambil tersenyum. Wajah Lin Tian terlihat pening, kalau begitu, harus cari cara lain. Suku Dewa Laut berbisik satu sama lain, beberapa berkata, anak ini, pikir wanita suci kita gampang dikalahkan. Dia terlalu sombong, tidak, sekarang dia cuma mempermalukan diri. Lei Haixu berkata dingin, wanita suci kami sudah melampaui tingkat dewa, jadi kalah darinya bukan hal memalukan. Melebihi dewa,
maka hanya bisa dilawan dengan roh. Lin Tian pun berencana menggunakan kekuatan roh. Jiwanya keluar dari tubuh. Orang-orang melihat ini dan menertawakannya, menyangka Lin Tian takut mati. Kepala suku berkata, "Anak muda, roh tanpa tubuh sangat rapuh." "Rohku tidak lemah," jawab Lin Tian, tapi kepala suku tertawa, "Aku tidak menakut-nakuti, tapi wanita suci kami juga menguasai teknik jiwa yang kuat. Saat itu, bisa-bisa rohmu lenyap." Mendengar itu, Dugu Huan Tian cemas, "Guru, mari cari cara lain." "Tak masalah, hanya trik kecil," kata Lin Tian, lalu ia menyimpan tubuhnya, dan rohnya melangkah masuk ke jurang. Bola air di tangan kanan wanita itu berputar liar, lalu berubah menjadi tetesan air yang terbang dan menyelimuti roh Lin Tian. Namun Lin Tian punya pelindung jiwa, jadi semua serangan itu bisa ditahannya. Lin Tian tertawa, "Gadis, cuma segini." Orang-orang terkejut melihat roh Lin Tian bisa menahan serangan wanita suci. Bahkan Dugu Huan Tian tak menyangka roh Lin Tian lebih kuat dari tubuhnya. Tak hanya itu, Lin Tian melangkah mendekat ke wanita itu. Meski diserang lagi, hasilnya tetap sama. Ia pun berjalan melewatinya dengan santai. "Gadis, ini tidak sopan." Setelah itu, Lin Tian melewatinya dan langsung menuju kuil. Wanita itu tidak tinggal diam, kembali membentuk bola air untuk menjebaknya. Tapi Lin Tian menggunakan teknik tembus roh, dan tidak bisa dihentikan. Akhirnya, Lin Tian dengan mudah tiba di kuil Dewa Laut dan menghilang di sana. Wanita itu panik dan melompat ke dalam kuil juga. Orang-orang suku Dewa Laut saling pandang, dan kepala suku pun bingung, bagaimana bisa anak itu benar-benar masuk. "Kepala suku, kita lihat ke dalam," tanya seseorang. "Masuk, itu bisa berakibat fatal," jawab kepala suku, dan mereka semua terdiam. Sementara itu, Dugu Huan Tian penasaran tentang keadaan gurunya sekarang. Saat itu, di dalam kuil, Lin Tian melihat banyak senjata sihir yang benar-benar melampaui alam dewa, mencapai tingkat dewa legendaris. Yang paling ajaib, setelah digabung dengan tubuh, senjata itu bisa menyatu dengan tubuh ilahi. Tapi seseorang hanya bisa menyatu dengan satu senjata dewa saja. Jadi saat Lin Tian menyatu dengan satu senjata, yang lain tidak bisa diambil, kecuali ia melepaskan yang lama. Namun Lin Tian menyadari bahwa senjata-senjata itu, seperti senjata sihir terbaik, memiliki jiwa dan kesadaran sendiri. Jika mereka tidak ingin menyatu, maka mereka tidak akan menyatu. Ketika Lin Tian mencoba menyatu dengan senjata kuat, mereka menolaknya, menganggap Lin Tian terlalu lemah. Lalu, di salah satu tempat, ada seorang lelaki tua berbentuk bayangan, memegang palu, menatap Lin Tian dengan penasaran, "Bagaimana kau bisa sampai sini? Siapa kau?" Lin Tian bertanya, dan lelaki tua bayangan itu menjawab, "Aku penjaga kuil ini, kami biasa menyebutku si monster palu." Monster palu? Saat Lin Tian melihat ke langit, ia sadar kekuatan pria itu berada jauh di atas kemampuannya. "Jangan lihat-lihat, kekuatanku bukan sesuatu yang bisa ditebak orang sepertimu." Saat itu, wanita suci menerobos masuk dan kembali menyerang roh Lin Tian. Bab 3284, baju zirah roh Lin Tian yang tenang muncul kembali. Ketika serangan wanita itu jatuh ke jiwa Lin Tian, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Si monster tua bertangan palu itu merasa heran, "Hebat juga kau, anak kecil, bisa mempelajari baju zirah roh seperti ini." "Ya jelas hebat, kalau tidak mana mungkin aku bisa masuk ke sini." Lin Tian mencoba mendekati palu itu, namun dia tidak terburu-buru, malah tersenyum dan bertanya, "Kau belajar itu dari mana?" "Dari dunia arwah dan dewa," jawab Lin Tian jujur. Monster palu itu tidak tahu tempat itu, namun dia berkata, "Walau aku tidak tahu tempat itu, tapi karena kau punya kemampuan bagus, bilang saja, kau mau senjata sihir seperti apa, akan kucarikan satu untukmu." Namun wanita itu menyerang lagi, dan Lin Tian berkata, "Kau bisa hentikan dia." "Tidak bisa, dia tidak dengarkan perintahku." "Tidak dengar perintah? Kenapa?" Lin Tian bingung, dan monster palu menjawab, "Dia itu putri pemilik aula ini yang kehilangan ingatan. Sepanjang hari hanya tahu menghentikan siapapun yang masuk ke sini." "Pemilik aula ini siapa?" Lin Tian makin bingung. Tapi si monster palu tertawa, "Itu tak bisa aku katakan, kalau tidak bisa timbul masalah." Lin Tian heran, "Aku sudah sampai sini, masih juga harus dirahasiakan." "Anak muda, kau sudah sampai sini karena nasibmu baik. Aku hanya ingin memberimu senjata sihir, bukan membocorkan rahasia yang tak boleh diketahui." Si monster menjelaskan sambil tersenyum. Lin Tian bertanya ragu, "Kau bisa memberiku apa saja?" "Ya, senjata sihir pasti senjata sihir," jawab monster tua itu lagi. Lin Tian berpikir sejenak lalu berkata, "Menurutku, aula ini sendiri juga merupakan harta karun. Aku ingin mendapatkan pengakuan dari aula ini." "Pengakuan dari aula? Wah, anak muda, kau bicara besar juga." "Tentu saja," jawab Lin Tian sambil tertawa. Tapi monster palu menunjuk wanita itu dan berkata, "Kalau kau ingin mendapat pengakuan dari aula,
harus bisa membuat dia mengakuimu, dan menurutku itu tidak mungkin. Dia harus mengakuiku, ya, dia harus bersedia mengikutimu, menjadi pengikutmu, mungkin waktu itu barulah bisa dipertimbangkan. Kalau tidak, lebih baik kau pergi, karena aula ini adalah hadiah dari pemiliknya. Secara prinsip, kemanapun dia pergi, aula dan senjata sihirnya akan ikut. Mendengar ini, Lin Tian tertawa. Monster Palu heran. Kenapa kau tertawa? Jangan-jangan kau menipuku? Aku menipumu? Jangan sembarangan bicara. Monster itu tampak kesal. Tapi Lin Tian tersenyum. Aku pikir di dalam aula ini pasti ada mekanisme tertentu. Kalau dibuka, bisa mendapatkan pengakuan aula ini. Monster Palu tertawa. Mekanismenya ya si gadis itu. Jadi sebaiknya kau belajar lebih giat dan buat dia tunduk. Lin Tian menatap si gadis bodoh itu dan berkata, lebih baik aku pelajari aula ini dulu. Setelah itu, Lin Tian mulai menjelajah kuil Dewa Laut. Ia mendapati bahwa selain senjata-senjata sihir, tidak ada apa-apa di dalam kuil itu. Ini membuatnya heran. Bukankah seharusnya ada jurus-jurus khusus untuk senjata-senjata ini? Kenapa tidak ada? Kau terlalu banyak berharap, jawab si monster Palu dengan nada meremehkan. Lin Tian terus menjelajah, sementara si wanita terus mengejarnya dan menyerangnya tanpa henti. Lin Tian mengeluh, kenapa kau menyerangku terus? Si monster Palu tertawa dan berkata, anak muda, kau ingin tahu hobi nona kita? Dia bodoh begitu, masih punya hobi? Lin Tian mengeluh. Monster itu menunjuk dinding dan berkata, lihat, di dinding itu ada beberapa not musik. Katanya, kalau not itu dimainkan, dia akan terpesona. Mungkin saat itu dia akan mendengarkanmu. Not musik, terpesona? Iya, jawab monster itu sambil mengangguk. Lin Tian melihat ke dinding dan memang menemukan not-not itu. Ia mengeluarkan gukin, kecapi Tiongkok, lalu mulai memainkannya. Awalnya sangat aneh dan tidak berefek. Monster Palu berkata, bisa main lebih bagus lagi tidak? Sudah bagus ini, omong kosong, jelek sekali. Lin Tian pun berkata, baiklah, aku akan main lebih serius. Setelah itu, ia mulai berlatih memainkan gukin. Setelah puluhan kali mencoba, akhirnya dia mahir. Suara petikannya menjadi merdu. Wanita itu menatapnya dalam keadaan linglung, seperti terpesona. Monster Palu tertawa, bagus, ada harapan. Harapan? Tanya Lin Tian, dan monster itu berkata, lihat, nona itu terpukau, kau tinggal terus bicara padanya. Lin Tian mencoba beberapa kali lagi, lalu berhenti, tapi wanita itu tiba-tiba melompat mendekat, menunjuk gukin dan berkata, main lagi. Antusiasme wanita itu membuat Lin Tian bingung, masih mau dengar. Wanita itu mengangguk keras. Lin Tian ragu, kalau begitu, bagaimana kalau kau main sendiri? Tapi wanita itu tidak mengerti maksudnya. Dia hanya terus menatap Lin Tian. Monster Palu tertawa, selesai sudah, sekarang dia menganggap kau adalah orangnya. Apa maksudnya? Dia anggap kau miliknya karena bisa memainkan musik itu, sekarang dia akan terus mengejarmu. Lin Tian merasa aneh, dan monster Palu tertawa, anak muda, semangat ya, mulai sekarang, aula ini milikmu. Milikku? Iya, asal kau mau. Kau bisa memanggil aula ini kapan saja, semua senjata sihir di sini bisa kau gunakan sesuka hati. Setelah itu, si monster Palu menghilang, begitu juga kuil Dewa Laut, sementara si wanita berdiri di samping Lin Tian dan terus menatapnya, main. Aku, sekarang tidak sempat, kata Lin Tian dan langsung kabur. Kemanapun Lin Tian pergi, wanita itu akan mengikutinya. Saat Lin Tian keluar dari ngarai, orang-orang dari suku Dewa Laut mengira wanita itu akan menyerangnya lagi. Tapi ketika Lin Tian berhenti, wanita itu hanya berkata, main. Semua orang saling berpandangan, bahkan kepala suku pun bingung, main, maksudnya apa? Lin Tian hampir gila, lalu menoleh cepat ke Dugu Huan Tian. Ayo, cepat pergi, suruh para dewa dan burungmu bersiap, kita pergi sekarang, Tuan. Kemana? Ke tanah terbuang, cepat. Lin Tian ingin lepas dari wanita ini, dan sebelum suku Dewa Laut sempat bereaksi, Lin Tian dan rombongannya sudah kabur. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?